Bab 2391, Serangan. Dev memeriksa busur Raja Dewa di tangannya, lalu dengan rasa ingin tahu membuka posisinya dan menarik tali busur dengan kuat. Tapi tidak peduli seberapa keras Dev mencoba, tali busurnya tidak bergerak sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Dev tercengang. Kemudian Dev meledak dengan kekuatan tanda Dao, dan gumpalan kekuatan tanda Dao memasuki busur Raja Ilahi, dan busur Raja Ilahi akhirnya merespons. Dev menarik tali busur, dan tali busur Raja Dewa bergetar sedikit. Tapi itu hanya bergetar, dan tidak ditarik oleh Dev. Namun hanya dengan mencoba menarik busur Raja Dewa, Dev terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan tanda Dao di tubuhnya telah benar-benar habis. Ini. Dev tercengang, kekuatan dua tanda Dao yang akhirnya dia kumpulkan habis seluruhnya bahkan tanpa menarik busur Raja Dewa. Apakah ini terlalu keterlaluan? Bagaimana cara kerjanya? Dev melihat busur Raja Dewa di tangannya dan akhirnya melemparkannya ke dalam ring penyimpanan. Melihat lubang hitam yang menghilang dan undet yang padat di bawah puncak gunung, Dev duduk kosong di puncak gunung, merasa sedikit bingung sejenak. Dev tidak menyadari bahwa setelah dia melemparkan busur Raja Dewa ke dalam ring penyimpanan, undet besar itu melambaikan tangannya, dan undet yang tak terhitung jumlahnya sudah mendaki menuju gunung. Ketika Dev menemukannya, dia menemukan bahwa undet telah merangkak berdiri. Persetan. Dev terkejut, dia menebas dengan pedang pembunuh naga di tangannya, dan cahaya pedang tajam melintas seketika seperti sambaran petir. Jiwa undet yang mencapai kaki Dev terbunuh seketika, dan kekuatan tanda Dao yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Dev. Dev melihat undet yang dipenggal di depannya dan tertegun sejenak. Ketika mereka masuk ke sini sekarang, undet mengabaikan kerusakan Dev, dan sulit bagi mereka untuk menyerang Dev. Tapi sekarang lubang hitamnya hilang, undet ini mulai menyerang Dev, dan Dev juga bisa membunuh undet ini. Melihat pemandangan ini, Dev mulai bersemangat, dengan banyaknya undet, kekuatan pola Dao yang telah dia habiskan akan segera terisi kembali. Saat Dev tertegun, banyak jiwa undet telah memanjat. Pada saat ini, Dev mulai memegang pedang pembunuh naga, dan langsung bergegas menuju undet, dan mulai membantai undet. Meskipun undet ini jumlahnya banyak, mereka tidak terlalu kuat. Dev dapat membunuh lebih dari selusin undet dengan satu pedang. Namun, kekuatan pola Dao yang dihasilkan oleh jiwa undet ini juga sangat lemah. Dev melirik ke arah undet yang padat di bawah puncak gunung, termasuk banyak pemimpin undet, dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada undet besar yang tingginya lebih dari 10 meter. Jika undet besar ini terbunuh, kekuatan tanda Dao yang dihasilkan pasti akan meledak. Memikirkan hal ini, Dev melompat menuju puncak gunung. Dev, yang berada di udara, terus mengayunkan pedang pembunuh naga, dan sinar pedang itu seperti bola meriam, meledak di pasukan undet. Jiwa undet yang tak terhitung jumlahnya terbunuh dalam sekejap, dan kekuatan tanda Dao di tubuh Dev juga langsung berubah menjadi satu. Dev jatuh di depan undet yang sangat besar. Di depan undet yang sangat besar ini, tubuh Dev tampak sangat kecil. Namun, Dev tidak takut sama sekali. Sambil memegang pedang pembunuh naga, dia mendongak dan melihat roh jahat terus-menerus keluar dari tubuh undet yang besar, dan roh-roh jahat ini mengelilingi tubuh undet yang besar itu, membentuk cahaya transparan. Pelindung tirai. Saat roh jahat terus keluar dari tubuh undet yang besar, pelindung layar cahaya menjadi semakin kental, dan akhirnya berubah menjadi cahaya perak yang bersinar. Mayat hidup yang besar itu menatap ke arah Dev karena baju besinya. Mayat hidup yang besar itu lebih terlihat seperti orang hidup, tetapi orang ini terlalu tinggi. Ketika Dev mengikuti undet besar itu dan saling memandang, Dev langsung merasakan aura yang sangat berbahaya. Saat ini, rambut Dev berdiri tegak. Bab 2392, tidak normal. Hosh. Tiba-tiba, undet besar itu mengembuskan napas ke arah Dev. Nafas energi jahat ini langsung menyebabkan ruang di sekitarnya membeku. Bunga es putih yang tak terhitung jumlahnya mengikuti ruang di sekitarnya dan mengelilingi Dev. Dev hanya merasakan angin dingin datang, lalu sekelilingnya berubah menjadi hamparan putih yang luas, udara di sekitarnya mengembun. Dev sepertinya membeku di ruang ini. Sial, apakah orang ini begitu kuat? Jika aku tahu lebih baik, aku tidak akan datang untuk memprovokasi dia. Dev merasa menyesal di dalam hatinya. Dia tidak menyangka undet sebesar ini begitu kuat. Dia hanya menghela nafas dan dia terjebak. Tapi sekarang dia terjebak, Dev harus keluar dari situ. Ruang di sekitarnya membeku. Dev memikirkan api spiritualnya, jadi dia membalikkan telapak tangannya dan nyala api biru muda muncul. Saat kekuatan spiritual Dev terus meningkat, api spiritual menjadi semakin kuat, dan akhirnya Dev melemparkannya dengan ganas ke arah ruang di depannya. Boom!
Ruang itu bergetar beberapa saat, dan ruang yang terkondensasi itu mengeluarkan suara pecah, pada akhirnya seperti kaca, langsung pecah. Ruang di sekitar Dev dipulihkan, dan perasaan menindas menghilang. Sial, tidak sopan jika tidak membalas. Dev memegang pedang pembunuh naga, dan pedang pembunuh naga terbakar dengan api yang berkobar. Kemudian Dev melompat, dan kemudian menebaskan pedang pembunuh naga di tangannya ke arah kepala undead yang besar. Cahaya keemasan terang melintas di langit dan menghantam kepala undead besar itu dengan keras. Tang! Dengan suara yang tajam, pedang pembunuh naga Dev menghantam kepala undead raksasa itu tanpa menimbulkan goresan apapun. Bahkan sepasang armor perak yang bersinar itu gagal menggores satupun tandanya. Ini. Dev tercengang, bahkan jika pukulan kerasnya gagal melukai undead besar itu, mengapa tidak ada jejak armor lawan? Mayat hidup bertubuh besar itu memandang Dev, lalu melambai. Aura besar langsung membuat Dev menjauh. Tubuh Dev seperti peluru yang ditembakkan saat ini, dengan cepat menghantam gunung di belakang. Tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan terbakar dengan amukan api di bawah gesekan besar dengan udara pada saat ini, Dev seperti bola api. Bam! Tubuh Dev membentur dinding batu dengan keras dan tertanam langsung ke gunung sejauh lebih dari 10 meter. Setelah sekian lama, Dev merangkak keluar dengan susah payah, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya telah hilang, pakaiannya compang camping seperti pengemis, dan sudut mulutnya penuh darah. Sangat mesum. Dev memandangi undead yang besar itu dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Dev sekarang tahu bahwa dia bukan tandingan undead raksasa ini, apalagi dirinya sendiri, bahkan jika Ku Yuncang, Kaisar Bela Diri kelas 8, datang, dia akan ditampar. Melihat undead besar berjalan ke arahnya, Dev dengan cepat menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba melompat, dan melarikan diri menuju puncak gunung. Ketika Dev melarikan diri ke puncak gunung, dia melihat undead yang tak terhitung jumlahnya memanjat di belakangnya. Dev sudah terluka, jadi sekarang dia hanya bisa mengertakkan gigi dan terus menebas dengan pedang pembunuh naga. Tapi tidak ada cara untuk turun dengan cara ini, jiwa-jiwa undead itu terus-menerus naik tanpa henti. Tapi segera, Dev memikirkan sesuatu dan buru-buru mengeluarkan busur Raja Dewa dari cincin penyimpanan. Dev menusukkan busur Raja Dewa ke tanah, dan busur Raja Dewa langsung memancarkan cahaya keemasan terang. Jiwa undead yang mendaki gunung menghilang tanpa jejak di bawah cahaya keemasan ini dalam sekejap. Ketika undead di kaki gunung melihat ini, mereka mulai mundur satu demi satu, bahkan undead yang besar, setelah melihat cahaya keemasan yang dipancarkan oleh busur Raja Dewa, mundur jauh. Bab 2393, enggan. Melihat undead besar itu mundur, Dev berpikir sejenak. Para undead ini sangat takut dengan busur Raja Dewa. Apakah busur Raja Dewa ini satu-satunya yang bisa menghadapi undead berukuran besar? Dev mengelus busur Raja Dewa dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia bahkan tidak bisa menarik tali busurnya sekarang, bahkan jika undead yang besar itu takut pada busur Raja Dewa, apa gunanya? Dev duduk bersila di puncak gunung dan beristirahat sejenak, memulihkan kekuatan spiritual di tubuhnya. Melihat undead yang padat, Dev sepertinya telah memikirkan cara, dan kemudian menyingkirkan busur Raja Dewa. Ketika Dev menyingkirkan busur Raja Dewa, para undead mulai mendaki gunung. Dev, sebaliknya, memegang pedang pembunuh naga dan menebas terus-menerus untuk meningkatkan kekuatan tanda Dao miliknya. Ketika ada terlalu banyak undead dan Dev kewalahan, dia akan mengeluarkan busur Raja Dewa dan menakuti undead dalam sekejap. Dengan cara ini, Dev dapat membunuh undead dan meningkatkan kekuatan tanda Dao tanpa berada dalam bahaya. Setelah merasa bahwa metode ini dapat dilakukan, Dev mulai membunuh undead berulang kali. Dev sendiri tidak tahu sudah berapa hari dan malam dia dibunuh seperti ini. Bagaimanapun, kekuatan tanda Dao di tubuh Dev telah berubah menjadi 5 tanda Dao, dan aura yang dipancarkan oleh kekuatan 5 tanda Dao jelas jauh lebih kuat. Dev menggunakan kesadaran spiritualnya untuk merasakan kekuatan pola Dao di tubuhnya, dan terjebak dalam dilema. Dia tidak tahu apakah dia harus menggunakan kekuatan pola ini untuk meningkatkan wilayahnya, atau menggunakan kekuatan pola ini untuk mencoba menarik busur Raja Dewa. Pada akhirnya, Dev masih tidak bisa menahan godaan dari busur Raja Dewa, jadi dia memutuskan untuk mencobanya untuk melihat apakah dia bisa menarik busur Raja Dewa. Menahan napas dan berkonsentrasi, Dev mengerahkan kekuatan pola Dao di tubuhnya. Kemudian dada Dev mulai bersinar, dan seberkas kekuatan perlahan muncul. Kemudian kekuatan pola Dao memasuki busur Raja Dewa, dan busur Raja Dewa mulai bergetar sedikit, disertai jejak cahaya.
Lebih besar dari Dev memegang busur dengan satu tangan dan menarik tali dengan tangan lainnya. Kekuatan pola Dao di tubuhnya terus-menerus dilepaskan, dan busur Raja Dewa juga mulai berubah. Nafas terus naik, dan busur tali di tangan Dev mulai ditarik sedikit demi sedikit. Segera, tali busur ditarik oleh Dev ke jarak yang kecil, dan pada saat tali busur ditarik, panah cahaya muncul di busur Raja Dewa, dan panah cahaya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ini memang busur ajaib, bagus sekali. Dev menjadi bersemangat dan mulai menarik tali busur dengan seluruh kekuatannya. Namun segera, Dev menemukan bahwa kekuatan 5 pola daunnya meredup, kemudian tali busur kembali ke posisinya, dan bulu panah di busur Raja Dewa menghilang. Terlalu kuat. Dev mengerutkan kening, kekuatan 5 pola dao tidak dapat sepenuhnya membuka busur Raja Dewa. Melihat kekuatan tanda dao yang dikonsumsi, Dev hanya bisa menyingkirkan busur Raja Dewa. Untungnya, ada banyak undet di bawah, dan kekuatan tanda dao yang dikonsumsi dapat dengan cepat diisi ulang. Bagaimanapun, Dev terjebak di sini dan tidak bisa pergi kemana-mana selain membunuh jiwa-jiwa undet ini, yang akan memberinya kesenangan. Dev benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang akan dilakukan ibunya jika dia terjebak di sini selama sisa hidupnya? Apa yang harus saya lakukan terhadap wanita di sekitar saya? Siapa ayahnya? Dev belum memecahkan semua misteri, dan dia tidak mau melakukannya. Terlebih lagi, Dev belum pernah mencicipi wanita manapun di sekitarnya. Jika mereka dipisahkan satu sama lain seperti ini, Dev tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Tidak, ketika aku bisa keluar dari sini, aku harus membiarkan mereka menjadi wanita asliku. Dev diam-diam mengambil keputusan, lalu memegang pedang pembunuh naga dan mulai bertarung lagi. Sejumlah besar undet menghilang di bawah pedang Dev. Saat Dev masih terjebak di sini, membunuh undet setiap hari, segalanya mulai berubah di 8 alam rahasia, dan seluruh 8 alam rahasia berada dalam kekacauan. Bab 2394, Utusan Berjubah Ungu. Di dunia rahasia gerbang api, Jin Lifu dari Paviliun Zanyu, bersama dengan banyak murid Paviliun Zanyu, melancarkan serangan gila-gilaan terhadap keluarga Zefri dan Menara Surgawi. Seluruh alam rahasia gerbang api sedang dilanda perang. Jin Lifu, apa kamu gila? Kenapa kamu tiba-tiba menyerang kami? Wajah Tono pucat saat ini, menatap Jin Lifu di depannya, dan bertanya dengan bingung. Tono, jika kalian tidak setuju satu sama lain, kalian tidak akan bekerja sama. Energi spiritual akan segera bangkit kembali. Membiarkan kalian di sini hanya akan merusak urusan kami, jadi kami harus membunuhmu terlebih dahulu. Jin Lifu berkata dengan niat membunuh. Jin Lifu, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu yang berkolusi dengan Sekte Hati Iblis? Apakah kamu ingin mengikuti Sekte Hati Iblis untuk secara artifisial mengendalikan kebangkitan energi spiritual? Tandri dari Menara Surgawi mengerutkan kening dan bertanya pada Jin Lifu. Ya, karena kalian semua akan mati, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Faktanya, kita telah bersatu dengan Sekte Hati Iblis sejak lama. Saat energi spiritual bangkit kembali, seluruh dunia akan didominasi oleh kita. Jin Lifu tersenyum dingin, lalu dengan lembut melepas pakaiannya, dan mengenakan jubah ungu cerah. Apakah kamu sebenarnya utusan berjubah ungu dari Sekte Hati Iblis? Tono dan Tandri terkejut pada saat yang sama, dan mata mereka sedikit menyipit. Mereka tidak pernah mengira bahwa Jin Lifu, yang telah tinggal di dunia rahasia Sekte Api selama beberapa dekade, sebenarnya adalah utusan berjubah ungu dari Sekte Hati Iblis. Dari sudut pandang ini, kolusi antara Paviliun Zanyu dan Sekte Hati Iblis tidak terjadi dalam semalam. Jin Lifu, kenapa tepatnya? Tuan Agung Paviliun Zanyu, maukah kamu menjadi antek dari Sekte Hati Iblis? Tono tidak terlalu mengerti, dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Jin Lifu, bukankah bagus menjadi penguasa paviliun? Saya hanya ingin menjadi seekor anjing. Kalian tidak tahu apa-apa. Selama kita bisa menghidupkan kembali energi spiritual dan menguasai seluruh dunia sekuler, kita akan memiliki kesempatan untuk menyerang surga dan dunia manusia. Apakah menurutmu mimpiku hanya alam rahasia kecil ini? Saya ingin membawa murid-murid saya ke dunia surga dan manusia, atau bahkan ke dunia peri, dan menjadi penguasa seluruh dunia. Jin Lifu menantikannya tanpa henti, wajahnya penuh kegembiraan. Melihat Jin Lifu seperti itu, Tandri tersenyum dan berkata, kamu masih ingin menyerang surga dan dunia manusia, dan kamu ingin masuk ke dunia peri. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Bahkan jika energi spiritual benar-benar dihidupkan kembali, kamu hanyalah sepotong kue. Anjing. Huff, kamu keras kepala sekali saat akan mati. Jin Lifu sangat marah, aura di tubuhnya berguling, dan dia bergerak menuju Tono dan Tandri dengan satu telapak tangan.
Tono dan Tandri bergabung dan mulai bertarung dengan Jin Lifu. Adegan yang sama terjadi di 8 alam rahasia, dan konflik serta perkelahian pecah di setiap alam rahasia. Di wilayah rahasia Gerbang Guntur, Peter dari Istana Gerhana Ungu sedang menyeruput teh dan mendengarkan musik yang manis. Karena istrinya An Lingrong mengawasi terlalu dekat, Peter tidak pernah sempat menemukan Esther, ibu Dev. Namun, Peter mengatur Esther di tempat rahasia, dan kehidupan sehari-harinya dijaga, yang jauh lebih baik daripada saat dia berada di penjara bawah tanah keluarga panjang. Tuan Istana. Saat ini, pengurus rumah Istana Gerhana Ungu masuk dengan cepat. Ada apa? Apakah kamu sedang terburu-buru? Peter melihat dan bertanya. Penguasa istana, Ivan dari Benteng Bulan Sabit, mulai memimpin orang kemana-mana untuk mencaplok sekte dan keluarga bangsawan lain. Di seluruh wilayah rahasia Leimen, banyak sekte kecil dan keluarga bangsawan dianeksasi oleh Benteng Bulan Sabit. Apa yang dilakukan Ivan telah menyebabkan kekacauan di seluruh alam rahasia Gerbang Guntur. Jika ini terus berlanjut untuk waktu yang lama, kami, Istana Gerhana Ungu, mungkin juga menderita. Kepala pelayan itu berbisik. Ivan ambisius. Sekte kecil dan keluarga bangsawan itu tidak punya apa-apa untuk dianeksasi. Mereka tidak punya banyak sumber daya. Karena dia menyukainya, biarkan dia pergi. Bahkan jika Ivan memihak semua sekte dan keluarga lain di alam rahasia Gerbang Guntur, dia tetap tidak akan bisa menyerang Istana Gerhana Ungu kami. Kedua keluarga kami memiliki hubungan terbaik. Ivan selalu ingin aku menikahi Hani kepada putranya. Tanda seru petik 2. Peter berkata dengan acuh tak acuh. Bab 2395, mengajarimu. Tuan, saya takut. Oke, kamu turun. Peter dengan tidak sabar mengusir pengurus rumah tangga itu. Karena Ivan suka mencaplok, biarkan dia mencaplok, Peter tidak khawatir sama sekali. Tapi apa yang Peter tidak tahu adalah bahwa setelah Ivan mencaplok keluarga sekte kecil itu, dia akan mencaplok Istana Gerhana Ungu mereka. Di mata mereka, tidak ada hubungan baik atau buruk, yang ada hanya kepentingan. Ivan juga seorang utusan berjubah ungu, tetapi para utusan berjubah ungu ini tidak mengetahui identitas satu sama lain. Sejak mereka menerima perintah dari Yang Maha Kuasa terakhir kali, mereka mulai merencanakan untuk mengambil tindakan di alam rahasia masing-masing. Mereka harus memberantas semua faktor yang merugikan mereka sebelum energi spiritual dapat dihidupkan kembali. Jika tidak, setelah energi spiritual dihidupkan kembali, bukan hanya mereka yang mendapat manfaat. Alam rahasia lainnya sekarang menjadi tumpukan mayat dan lautan darah, dengan suara pembunuhan. Ada utusan berjubah ungu dari Sekte Hati Iblis di setiap alam rahasia. Ini menunjukkan bahwa Sekte Hati Iblis telah membuat langkah besar ini untuk bertahun-tahun. Meskipun 8 alam rahasia berada dalam kekacauan, dunia sekuler tidak terpengaruh sama sekali dan masih merupakan pemandangan yang damai. Di paviliun pelindung Dharma di Kyoto, Tuan Si sedang merokok, dengan ekspresi agak sedih di wajahnya. Teh di depan Tuan Si sudah dingin, tetapi Tuan Si tidak menyesapnya. Hal ini tidak akan pernah terjadi pada waktu biasa, tetapi hari ini Tuan Si sedikit tidak biasa. Tuan Si, tehnya sudah dingin. Biarkan saya menggantinya untuk Anda. Junior melangkah maju dan berbisik. Tidak, kamu boleh keluar. Tuan Si melambaikan tangannya. Ketika Junior melihat ini, dia hanya bisa mundur dengan patuh. Sekarang 8 alam rahasia berada dalam kekacauan, apa yang akan terjadi akan datang. Saya berharap kali ini, Dev dapat menghentikan bencana ini dan menyelamatkan semua manusia di dunia sekuler. Tuan Si bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, pintu kantor Tuan Si tiba-tiba terbuka. Anda pasti tahu bahwa kantor Tuan Si tidak bisa langsung dibobol tanpa mengumumkan atau mengetuk pintunya. Namun kini, beberapa orang baru saja membuka pintu dan masuk. Tuan Si tahu siapa yang datang bahkan tanpa melihat. Bagaimana kabar kalian dengan latihan kalian? Tuan Si tersenyum tipis. Tuan Si, kami telah mempelajari apa yang Anda ajarkan kepada kami. Hari ini saya ingin Anda mengajari kami beberapa. Bella melangkah maju perlahan dan berkata pada Tuan Si. Ternyata Bella dan yang lainnya datang, sejak mendapat bimbingan Pasi, mereka mulai berlatih keras. Selain itu, Tuan Si juga mengatakan bahwa mereka bisa masuk tanpa pemberitahuan apapun ketika mereka datang menemuinya. Jadi begitu Bella dan yang lainnya masuk, Tuan Si mengetahuinya. Begitu cepat, Tuan Si sedikit terkejut. Saudari, mari kita tunjukkan pada Tuan Si. Setelah mengatakan itu, Bella, Ellie dan Mia mulai bergerak. Dalam sekejap mata, beberapa orang berada di luar halaman,
dan kemudian aura menakutkan meletus, dan mereka bekerja sama untuk menembakkan seberkas cahaya terang, berkas cahaya itu melesat langsung ke langit, seolah-olah hendak pergi. Untuk membuat lubang besar di langit. Dalam sekejap, langit mulai berubah, langit yang semula cerah mulai tertutup awan gelap, dan awan hitam menekan menuju paviliun pelindung Dharma. Oke, jangan menimbulkan kepanikan di kalangan massa. Ketika Tuan Xi melihat ini, dia melambaikan tangannya. Beberapa orang menarik napas, dan pemandangan di langit menghilang seketika. Kalian benar-benar tidak mengecewakanku, dan tidak sia-sia aku menghabiskan semua sumber daya di Kyoto untuk kalian. Kalau begitu aku akan mengajarimu beberapa trik, tapi ingat, kekuatanmu harus dirahasiakan dan digunakan sebagai kartu truf. Kamu hanya bisa mengambil tindakan saat Dev berada dalam bahaya paling besar. Tuan Xi memperingatkan Bella dan yang lainnya. Jangan khawatir, Tuan Xi, kami mengerti. Bella mengangguk. Dia melakukan ini untuk mencegah Dev menjadi malas. Dengan begitu banyak wanita cakap yang melindunginya, Dev mungkin tidak akan bekerja keras di masa depan. Tuan Xi mulai mengajari Bella dan yang lainnya keterampilan baru lagi. Bab 2396, Kesempurnaan. Di gunung yang tidak diketahui. Dev memegang pedang pembunuh naga dan telah membunuh jiwa undead yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan garis dao di tubuhnya telah mencapai 8 tingkat. Dengan kekuatan satu garis dao lagi, itu akan lengkap. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli seberapa keras Dev mencoba membunuh undead, tanda terakhir tidak pernah menyala. Apakah kekuatan pukulan terakhir ini memerlukan sesuatu yang istimewa? Dev sedikit frustrasi, karena dia tidak dapat meningkatkan kekuatan pola dao, tidak ada gunanya membunuh undead lagi. Melihat undead setinggi lebih dari 10 meter di bawah puncak gunung, Dev mulai bersiap untuk bergerak lagi. Membunuh orang besar ini, aku ingin tahu apakah kekuatan 9 tanda dao bisa terbentuk. Dev memandangi undead yang besar itu dan berpikir sendiri. Akhirnya, Dev melompat dan jatuh. Dia berencana untuk mencoba lagi. Bagaimanapun, dengan busur Raja Dewa, undead ini tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia bisa lari kembali ke puncak gunung. Pedang pembunuh naga di tangan Dev mengayunkan 2 sinar cahaya pedang, langsung memotong jalan, dan kemudian dia berada di depan undead besar dalam sekejap. Mayat hidup yang besar itu meraung saat melihat Dev. Untuk waktu yang lama, mereka tidak dapat melakukan apapun pada Dev, dan mereka telah membuat undead besar ini menjadi sangat marah. Dev tidak ragu-ragu dan mengayunkan pedangnya ke arah undead yang besar itu. Tapi pedang pembunuh naga Dev menghantam armor undead besar itu, dan semburan api langsung meledak. Masih belum ada cara untuk menembus armor dari undead yang sangat besar ini, dan itu tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada undead ini sama sekali. Mayat hidup yang besar itu meraung dan menamparkan keras Dev dengan telapak tangannya. Dev menggunakan tubuh fleksibelnya untuk menghindar dalam sekejap. Melihat undead besar di depannya, Dev perlu menemukan tempat di mana undead itu lemah. Kemudian Dev melihat bahwa di leher undead sepertinya ada tempat di mana pedang pembunuh naga bisa dimasukkan, jadi dia melompat, pedang pembunuh naga di tangannya memancarkan sinar cahaya, dan kemudian dengan keras membidik ke arah leher undead yang besar menusuk lehernya. Dengan pedang ini, Dev menusuknya dengan mulus, bahkan menusuk seluruh pedang pembunuh naga ke leher undead besar itu. Ketika Dev melihat ini, dia sangat gembira di dalam hatinya, undead yang besar pasti akan mati sekarang. Tapi siapa tahu, undead sepertinya tidak terpengaruh sama sekali, tapi menjadi sedikit mania, mengaum, terus-menerus menyekat tangannya dan berteriak pada Dev untuk menembak. Serangkaian roh jahat yang menakutkan membentuk tornado, langsung menghempaskan Dev jauh-jauh, dan kemudian dia jatuh dengan keras ke tanah. Dev buru-buru berdiri, lalu melambai, dan pedang pembunuh naga terbang kembali ke tangannya, lalu dengan cepat berlari menuju puncak gunung. Duduk di puncak gunung, Dev memandangi undead di bawah dan mau tidak mau menyapa leluhur mereka. Dev saat ini bukanlah tandingan undead yang besar, dan sepertinya undead tidak bisa dibunuh sama sekali. Tapi karena busur Raja Dewa, undead tidak berani muncul. Sial, kenapa aku tidak bisa menarik busur patah ini? Dev mengambil busur Raja Dewa dan menarik tali busurnya lagi dengan marah. Tapi kali ini, Dev langsung menarik tali busurnya, dan panah emas tiba-tiba muncul di busur Raja Dewa. Dev melihat busur Raja Dewa di tangannya, matanya penuh kegembiraan, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar menariknya. Saat Dev menarik busur Raja Dewa, jiwa undead di bawah gunung tampak ketakutan, mereka berbalik dan lari satu persatu, melarikan diri. Bahkan undead yang besar pun mengambil langkah maju dan dengan cepat melarikan diri dari pandangan Dev.
Tanpa berpikir panjang, Dev mengarahkan busur Raja Dewa di tangannya ke undet besar itu. Suara mendesing. Begitu Dev melepaskannya, panah emas langsung ditembakkan, menembus undet besar hanya dalam sekejap mata. Tidak ada waktu untuk mengaum, dan undet besar itu langsung jatuh ke tanah, berubah menjadi ledakan energi jahat dan langsung menuju ke arah Dev. Saat nafas ini memasuki tubuh Dev, kekuatan tanda Dao di tubuh Dev akhirnya menerangi jalan ke-9. Bab 2397, tiga anak panah ditembakkan secara serempak. Selesai, kekuatan pola Dao akhirnya selesai. Dev berteriak penuh semangat. Melihat busur Raja Dewa di tangannya, Dev menariknya tanpa ragu-ragu, dan dalam sekejap dia menarik tali busurnya sepenuhnya, 3 bulu panah besar muncul di busur Raja Dewa. Desir, desir, desir. Ketiga anak panah itu ditembakkan bersamaan, seperti 3 bola meriam yang jatuh dari langit, dengan nyala api yang berkobar, menembak langsung ke arah undet yang tak terhitung jumlahnya di bawah puncak gunung. Bum bum bum. Saat ledakan terdengar, undet yang tak terhitung jumlahnya musnah. Hahaha, senang sekali, busur Raja Dewa ini sungguh luar biasa. Dev tertawa terbahak-bahak. Tapi Dev tidak menyadari sama sekali bahwa saat dia menarik busur Raja Dewa, dunia di sekitarnya mulai berubah. Langit yang semula kelabu kini menjadi semakin gelap, dan semakin menyedihkan. Sepertinya badai akan datang saat itu juga. Baru setelah langit berubah menjadi gelap gulita dan jiwa undet yang tak terhitung jumlahnya berhenti berlarian dan berlutut di tanah, Dev menemukan sesuatu. Bagaimana kabarnya? Dev memandang segala sesuatu di sekitarnya dengan tatapan kosong, tidak mengerti apa yang terjadi. Saya melihat aliran cahaya di cakrawala, mengalir ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat ini, Dev buru-buru menarik busur Raja Dewa dan mengambil posisi bertahan. Setelah aliran cahaya tiba di depan Dev, aliran cahaya itu berhenti seketika, dan kemudian sebuah sosok muncul. Ketika Dev melihat seseorang telah muncul, dia langsung gembira, sekarang dia bisa mengetahui di mana tempat itu berada. Tapi saat dia melihat penampakan orang itu dengan jelas, dia tertegun sesaat. Ketika pihak lain melihat bahwa itu adalah Dev, dia juga langsung tercengang. Kenapa kamu? Kedua orang itu mengeluarkan suara terkejut hampir bersamaan. Ternyata pihak lain tersebut tidak lain adalah iblis jahat yang diselamatkan oleh Dev. Bagaimana kamu sampai di sini? Yin Mo bertanya kepada Dev dengan heran. Ketika dia melihat Dev memegang busur Raja Dewa di tangannya, dia bertanya lagi, apakah kamu menarik busur Raja Dewa ini? Ya, saya menariknya, Dev mengangguk, lalu dengan singkat memberitahu Yin Mo bagaimana dia datang ke sini. Yin Demon, bukankah kamu sudah kembali ke dunia surga dan manusia? Dan melihatmu seperti ini, kamu bukan lagi jiwa yang tersisa. Sudahkah kamu membentuk kembali tubuhmu? Dev tidak mengerti bagaimana iblis Yin bisa muncul di sini. Iblis Yin tidak menjawab Dev, tapi bergumam pada dirinya sendiri, sial, aku tidak menyangka akan ada jalan di bawah altar. Kamu belum menjawabku. Di mana tempat ini? Bukankah kamu pergi ke dunia surga dan manusia? Dev bertanya pada Yin Mo di sini. Ini adalah dunia surga dan manusia, kata Yin Mo. Apa? Ini adalah dunia langit dan bumi. Dev tertegun sejenak dan melihat sekeliling dengan tidak percaya, ini. Mengapa dunia langit dan bumi ini seperti ini? Dunia surga dan bumi ini benar-benar berbeda dari apa yang dibayangkan Dev. Oke, aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya padamu. Kenapa kamu datang? Kembalilah secepatnya, kalau tidak kamu tidak akan bisa pergi untuk sementara waktu. Yin Mo mendesak Dev dengan cemas. Tapi aku tidak bisa pergi. Lubang hitam telah hilang dan aku tidak bisa kembali. Kata Dev. Mungkinkah kamu juga mendapatkan bulu panah sebening kristal di sini? Setan itu bertanya. Ya, Dev mengeluarkan bulu panah dari cincin penyimpanan. Gunakan busur Raja Dewa untuk menembakkan bulu panah ini ke langit, dan lorong itu akan terbuka. Yin Mo berkata pada Dev. Saya ingin tahu di mana di surga dan alam manusia ini. Sekarang saya di sini, tidak bisakah Anda melakukan yang terbaik untuk menunjukkan kebaikan Anda sebagai tuan tanah dan membawa saya berkeliling surga dan alam manusia? Mengapa kamu terburu-buru membiarkanku kembali? Dev tidak mengerti mengapa iblis jahat ini begitu ingin membiarkannya kembali. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk menjelaskannya padamu. Cepat tarik busur Raja Dewa untuk membuka lorong. Yin Mo sedikit marah dan berkata dengan keras kepada Dev. Bab 2398, Surga dan Alam Manusia.
Melihat ekspresi cemas Yin Mo, Dev tidak berkata apa-apa lagi, menarik anak panah dan mengarahkannya ke langit yang gelap. Suara mendesing. Dev menembakkan bulu panah sebening kristal ke langit dengan seluruh kekuatannya. Bulu panah itu langsung meledak di udara. Langit yang awalnya menindas dan gelap menjadi cerah pada saat ini. Di bawah langit biru, sebuah lubang hitam perlahan muncul, ada daya isap yang sangat besar di sekitar lubang hitam, terus-menerus menyedot segala sesuatu di sekitarnya. Setelah undet melihat lubang hitam, mereka semua perlahan melayang ke udara, dan kemudian tersedot ke dalam lubang hitam. Pergi cepat, cepat pergi. Melihat lubang hitam muncul, Yin Mo segera mendesak Dev. Dev ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi iblis Yin menamparnya dengan telapak tangan, mengirim Dev langsung ke lubang hitam. Kekuatan hisap yang besar langsung menyedot Dev ke dalam. Setelah sosok Dev benar-benar menghilang, Yin Mo melambaikan tangannya, dan lubang hitam di langit perlahan menghilang. Iblis Yin menatap ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri, terima kasih telah menjadi putra naga, dia bisa menarik busur Raja Dewa dengan begitu mudah. Tepat setelah dia selesai berbicara, Yin Mo sedikit mengernyit, wajahnya berubah seketika, dan kemudian dia lupa melihat ke kejauhan, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Tepat setelah iblis Yin pergi, lebih dari selusin sinar cahaya datang seketika dan muncul langsung di puncak gunung. Lebih dari selusin orang memandang sekeliling, tepatnya, mereka bukanlah manusia, tetapi lebih dari selusin monster dengan kepala binatang dan tubuh manusia. Yang mulia, busur Raja Dewa hilang. Pasti ditarik oleh seseorang. Seorang pria berkepala tikus datang dan berkata kepada pria berkepala singa. Siapa dia? Dia benar-benar menarik busur Raja Dewa dan membunuh Titan mayat hidup. Ada rasa dingin di mata kepala singa, dan nadanya bahkan lebih seram. Semua orang terdiam. Setelah beberapa saat, Lionhead melambaikan tangannya dan berkata, ikuti aku. Aku harus menemukan orang yang menarik busur Raja Dewa. Segera, monster dengan kepala hewan dan tubuh manusia ini juga berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Pada saat ini, Dev, setelah melalui kegelapan yang tiada taraf, kembali ke lembah. Saat aku keluar dari gua, lembah itu sudah dipenuhi undet yang padat. Jiwa-jiwa undet ini dipenjarakan di sini, dan gerbang lembah ditutup, sehingga mustahil untuk keluar. Siapa yang menutup pintu? Mungkinkah Leng Wudao dan yang lainnya tidak ingin aku keluar? Ketika Dev melihat gerbang lembah yang tertutup, dia menebak bahwa Leng Wudao dan yang lainnya yang melakukannya. Namun, ada begitu banyak jiwa undet sehingga Dev tidak terburu-buru untuk keluar, dia akan membunuh jiwa undet ini terlebih dahulu untuk menambah kekuatan tanda Dao miliknya. Hanya saja di lembah ini, Dev tidak menggunakan busur Raja Dewa, untuk menghadapi undet biasa ini, pedang pembunuh naga sudah cukup. Dev mengambil pedang pembunuh naga dan memulai pembunuhan gila-gilaan, semakin banyak dia membunuh, semakin bersemangat dia. Saat ini, di jurang di luar lembah, Leng Wudao dan yang lainnya sedang mempraktikkan teknik yang diajarkan oleh Yao Qing. Setelah beberapa hari, orang-orang ini akhirnya mengetahui rahasia teknik itu. Pantas saja banyak orang lebih memilih dimarahi daripada melakukan kultivasi jahat. Teknik kultivasi jahat memang ampuh, tapi hanya sedikit kejam dan berdarah. Setelah Leng Wudao mempelajari teknik tersebut, dia berkata dengan penuh semangat. Dalam masyarakat ini, kekuatan adalah segalanya, dan hukum rimba adalah yang terkuat. Tidak ada yang namanya kekejaman. Ayo buka pintunya dan lepaskan undetnya. Aku tidak sabar menunggu. Kata Tong Haiyang. Oke, kalau begitu ayo kita buka pintunya. Setelah beberapa hari, mungkin ada banyak undet di dalam. Tapi kita masih membutuhkan beberapa dari kita untuk membunuh jiwa-jiwa undet ini, dan murid-murid lainnya bisa menjemput mereka dari belakang. Kata Leng Wudao. Leng Wudao berbicara, tentu saja tidak ada yang mau mendengarkan, dan murid sekte besar tidak punya hak untuk berbicara sama sekali. Leng Wudao dan yang lainnya melangkah maju dan mulai bekerja sama untuk membuka gerbang lembah. Bab 2399, aku harus mati kali ini. Tepat ketika Leng Wudao dan yang lainnya membuka pintu, tidak jauh dari jurang maut, Yue Bukun dan Ku Yuncang telah mencari Dev selama berhari-hari. Tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Dev, dan semua orang sangat cemas. Tuan Dev tidak akan mengalami kecelakaan apapun, kan? Liu Xing berkata pada Yue Bukun. Jangan bicara omong kosong, tidak akan terjadi apa-apa pada Tuan Dev. Yue Bukun menatap tajam ke arah Liu Xing. Sepertinya aku akan menggunakan jurus spesialku. Peramal itu menarik napas dalam-dalam, dan setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan segenggam koin tembaga langsung dari tubuhnya.
Lalu dia melemparkan koin tembaga itu ke udara. Udara. Siapkan formasi. Peramal ilahi berteriak dengan keras, dan para murid geng ramalan segera berkumpul dalam bentuk gosip, dan setiap orang menangkap koin tembaga di tangannya. Para murid ramalan ini secara bersamaan memaksakan setetes esensi darah dari alis mereka dan menjatuhkannya ke koin tembaga. Peramal itu tiba-tiba menamparkan dadanya dengan telapak tangan. Seteguk darah muncrat dari mulut operator dewa, langsung membentuk tirai berwarna merah darah di udara. Tiba-tiba, koin tembaga di tangan murid geng ramalan mulai memancarkan cahaya, menyinari tirai berwarna merah darah. Perlahan, sesosok tubuh muncul di tirai, dan tak lama kemudian sosok itu menjadi jelas. Itu adalah adegan Dev memegang pedang pembunuh naga dan membunuh mayat hidup. Tuan Dev, ini Tuan Dev. Liu Rui berteriak dengan semangat. Ini di lembah di dalam jurang. Yue Bukun juga melihat Dev ada di lembah itu. Gambar itu hanya muncul beberapa detik dan kemudian menghilang seketika, semua koin tembaga di tangan murid geng ramalan hancur seketika. Peramal itu terjatuh ke tanah, jelas terluka parah. Melihat ini, Ku Yuncang mengulurkan tangannya, dan semburan energi langsung memasuki tubuh operator dewa. Saya lega melihat Tuan Dev baik-baik saja. Seniorku tidak perlu mengkhawatirkan saya. Anda segera mencari Tuan Dev. Saya akan baik-baik saja sendiri dalam beberapa hari. Peramal itu berkata dengan lemah. Yah, kamu bisa berkultivasi dengan baik di sini dan kami akan segera kembali. Ku Yuncang mengangguk. Ku Yuncang memimpin Yue Bukun menuju jurang maut dengan cepat, sementara Peramal dan banyak murid geng ramalan tetap di tempatnya. Dia baru saja menggunakan jurus spesialnya, menyebabkan Peramal menderita luka dalam. Di dalam jurang, Leng Wudao memimpin semua orang untuk membuka pintu, dengan senang hati ingin membunuh undead dan meningkatkan kekuatannya. Tapi ketika pintu perlahan terbuka, semua orang tercengang. Karena lembahnya kosong, tidak ada bayangan undead dimanapun. Tidak, kenapa tiba-tiba tidak ada undead di sini? Leng Wudao berkata dengan sangat terkejut. Ayo, masuk ke dalam dan lihat apakah ada sesuatu yang terjadi di pintu masuk gua. Tong Hai yang berencana pergi ke gua tempat mayat hidup muncul. Namun saat mereka hendak berjalan lebih jauh ke dalam lembah, mereka menemukan sesosok tubuh menghalangi mereka. Saat sosok itu perlahan berbalik, semua orang tercengang. Dev. Hampir bersamaan, semua orang memasang ekspresi tidak percaya. Mereka mengira Dev sudah lama mati ketika dia melompat ke dalam lubang hitam, tetapi mereka tidak menyangka Dev masih hidup. Dari sudut pandang ini, mudah untuk mengetahui bahwa semua undead di lembah ini pasti telah dibunuh oleh Dev. Putramu belum mati. Leng Wudao berkata dengan heran. Kamu belum mati, bagaimana aku bisa mati? Dev memiliki senyuman dingin di wajahnya. Huff, meskipun kamu belum mati, kamu tidak dapat bertahan hidup sekarang. Kali ini aku harus membunuhmu dengan tanganku sendiri dan melihatmu dipotong-potong. Leng Wudao harus menyaksikan Dev mati dengan matanya sendiri kali ini. Aku hanya khawatir jika kamu tidak memiliki kemampuan, kamu tidak akan bisa membunuhku. Wajah Dev tenang, bahkan saat menghadapi master dari dunia tersembunyi seperti Leng Wudao, tidak ada gelombang di hatinya. Dengan busur Raja Ilahi di tangannya, Dev dapat mengabaikan orang-orang di depannya ini. Bab 2400, tidak ada yang peduli. Kamu bajingan, kamu sedang mencari kematian. Leng Wudao tidak ingin mengikuti omong kosong Dev, jadi dia siap mengambil tindakan terhadap Dev. Namun sebelum Leng Wudao bisa bergerak, aura menakutkan tiba-tiba datang dari luar, diikuti oleh beberapa sosok yang menghalangi Dev. Jika Anda berani bersikap kasar kepada Tuan Dev, Anda mencari kematian. Mataku Yuncang melebar karena marah, dan dengan lambaian tangannya, kekuatan yang besar dan menakutkan langsung menghempaskan Leng Wudao. Ketika semua orang melihat kemunculan tiba-tiba Ku Yuncang, mereka semua ketakutan, lagi pula, Ku Yuncang telah menunjukkan kepada mereka kekuatan alam transformasi belum lama ini. Leng Wudao bangkit dan memandang Ku Yuncang dengan wajah pucat, merasa sangat terkejut di dalam hatinya. Meskipun Ku Yuncang belum mencapai kondisi transformasi, dia setidaknya adalah kaisar bela diri kelas 8. Kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi. Kecuali mereka semua bersatu, mereka bisa mengalahkan Ku Yuncang. Tapi sekarang Dev dan Yue Bukun ada di sini, Leng Wudao dan yang lainnya tidak lagi berada di atas angin.
Awalnya, Dev berada dalam situasi kematian tertentu, tetapi sekarang menjadi seperti ini, yang hampir membuat Leng Wudao marah sampai mati. Dia bertanya-tanya mengapa begitu sulit membunuh Dev. Laoku, tolong jangan khawatirkan urusanku. Biarkan aku mengikuti Leng Wudao dan membuat rencana yang baik hari ini. Dev berkata pada Ku Yuncang. Tuan Dev, dengan kekuatan Anda saat ini, saya khawatir Anda bukan tandingan Leng Wudao, jadi biarkan saya menghancurkan mereka. Ku Yuncang takut Dev bukan tandingan Leng Wudao. Jangan khawatir, karena aku berani mengatakan ini, aku sangat yakin. Dev tersenyum ringan. Melihat betapa percaya diri Dev, Ku Yuncang mengangguk lalu menjauh. Jika Dev bukan lawan Leng Wudao saat itu, dia akan melakukan hal yang sama saat dia mengambil tindakan untuk menyelamatkan Dev. Leng Wudao, sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk bertarung sendirian denganku. Jika aku bukan lawanmu, kamu bisa membunuhku kapan saja. Kata Dev secara provokatif kepada Leng Wudao. Dev, kamu terlalu gila. Kami sepakat bahwa jika kamu bukan lawan saya, kamu tidak akan pernah membiarkan monster tua itu membantu. Leng Wudao juga takut Ku Yuncang akan mengambil tindakan. Tentu saja, jika kemampuanku tidak sebaik orang lain, meskipun aku mati di tanganmu, aku tidak akan mengeluh. Dev tersenyum ringan. Oke, ayolah. Mata Leng Wudao sedikit menyipit, dan energi di tubuhnya tampak mendidih, dan kemudian pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya mulai mengelilinginya, masing-masing pedang terbang membawa kekuatan yang mengerikan. Formasi pedang terbang. Mengapa Leng Wudao menggunakan jurus spesialnya begitu dia mengambil tindakan? Kata Yue Bukun terkejut setelah melihat formasi pedang di sekitar Leng Wudao. Tampaknya Leng Wudao ingin membunuh Dev dengan satu gerakan, meninggalkan Ku Yuncang tanpa kesempatan untuk menyelamatkannya. Ketika Ku Yuncang melihat ini, dia sedikit mengernyit, lalu memandang orang-orang di dunia tersembunyi di belakang Leng Wudao dan berkata, Tuan Dev dan Leng Wudao sedang berkelahi. Jika ada di antara kalian yang berani membantu Leng Wudao, saya akan menembaknya. Pasta daging. Ku Yuncang takut Dev akan mempermainkannya lagi saat dia bertarung dengan Leng Wudao. Keterkejutan Ku Yuncang membuat semua orang di dunia tersembunyi mundur, tidak ada yang mau membantu Leng Wudao saat ini. Pergi ke neraka. Leng Wudao mengambil tindakan, dan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Dev. Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga, menutupi seluruh tubuhnya dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dan kemudian bertarung dengan Leng Wudao. Dev tidak menggunakan kekuatan bintang, dia juga tidak mengeluarkan busur Raja Dewa, ini adalah kartu truf terakhirnya. Leng Wudao awalnya ingin membunuh Dev dengan satu gerakan, tetapi ketika dia melakukannya, dia menyadari bahwa Dev jauh lebih kuat dari yang dia kira. Untuk sesaat, pedang kedua pria itu berkilat, kehampaan bergetar, dan ledakan terus terdengar di lembah. Semua orang melihat pertarungan antara keduanya dengan heran, mereka tidak menyangka bahwa Dev bisa mengikuti Leng Wudao dalam pertempuran tersebut, dan tidak ada kemenangan telak bagi Leng Wudao. Leng Wudao mulai merasa cemas di dalam hatinya saat ini. Jika dia tidak bisa membunuh Dev secara instan, jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, orang-orang di dunia tersembunyi mungkin perlahan-lahan akan lepas kendali, dan tidak akan ada seorang pun di sana mendengarkan dia. Bersambung.